Ketinggalan pesawat karena nunggu di gate yang salah, saat mau nunjukin dokumen dari handphone, malah baterai handphone habis, atau harus bolak-balik ke toilet dalam pesawat karena salah pilih makanan atau minuman sebelum naik pesawat. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terjadi sama kita ya. Apalagi untuk penerbangan internasional yang prosedurnya itu lebih banyak, lebih bikin kita deg-degan karena harus melewati sesi tanya jawab dengan pihak imigrasi dan juga harus melewati security check yang berlapis-lapis. Makanya penting banget bagi kita yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama bagi yang baru pertama kali, untuk cari informasi seputar prosedur dan cara naik pesawat ke luar negeri berupa tips dan hal yang perlu diperhatikan dan dihindari agar penerbangan kalian lancar sampai di negara tujuan. Makanya di video kali ini saya akan bahas beberapa hal atau kesalahan yang harus dihindari, terutama saat kita berada di dalam bandara dan menunggu pesawat kita boarding. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, bantu subscribe dulu dong, tinggal klik tombol merah di bawah, gratis kok, nggak bikin pulsa lebih boros atau gimana. Malah, kalian dapat update video terbaru seputar tips dan travel yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga like videonya ya. Yang pertama adalah kesalahan berpakaian. Ini wajib banget dihindari. Kalau penerbangan kalian itu domestik, dari Jakarta ke Lombok misalnya, berpakaian sekece apapun dengan full aksesoris seperti biduan dangdut yang mau konser 17-an, itu mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi untuk penerbangan internasional yang lebih dari 2 jam atau lebih dan ada transitnya pula, baiknya kita berpakaian yang bikin kita nyaman ya. Pakai atasan atau kaos yang nyaman, celana yang nyaman, jangan pakai jeans ketat, pakai sepatu yang mudah dilepas, dan wajib banget pakai kaos kaki yang sudah dicuci. Pernah loh ada kejadian di Bandara Bali, di samping itu ada bule duduk dan lepas sepatu, dan baunya itu menyengat banget. Orang di sekitarnya termasuk saya langsung cari tempat duduk lain, dan dia nggak ngerasa bersalah atau nggak malu gitu. Yang penting bukan kita aja yang kayak gitu ya. Kalau bisa hindari juga pakaian yang banyak unsur logamnya, karena ada kemungkinan men-trigger bunyi alarm di security check. Kedua, belum tahu di mana gate pesawat kita boarding. Kalau kita check-in dari check-in counter, biasanya petugas akan melingkari beberapa informasi penting di boarding pass kita, seperti nomor atau nama gate, nomor kursi, dan zona. Setelah kita melewati security check dan imigrasi, jangan tergiur dulu dengan berjejernya souvenir shop atau cafe shop yang ada di dalam bandara. Baiknya langsung cari gate yang tertera di tiket kita, terutama bagi kalian yang terbang dari bandara-bandara besar kayak Bandara Soekarno-Hatta yang posisi gate-nya itu kadang jauh banget. Kalau waktunya mepet, prioritaskan ke gate dulu sebelum mampir ke cafe atau souvenir shop yang ada di dalam bandara. Berikutnya, kalaupun kalian itu sudah nunggu di depan gate sesuai dengan yang tertulis di boarding pass, tetap selalu perhatikan layar monitor dekat gate untuk memantau apakah ada perubahan gate atau tidak. Karena adanya perubahan gate untuk pesawat yang kita tumpangi itu sering banget. Yang awalnya di gate A, tiba-tiba pindah ke gate B. Jadi ada pemindahan gate dari 6A ke A8. Ya mereka sudah telat sih. Mereka tuh cuma manggil sama maskapainya suruh datang, tapi nggak datang-datang gitu loh. Dan sekarang udah kayak final call. Mereka baru datang dan mereka datangnya itu ke 6A. Sedangkan gate-nya itu dipindah ke A8 yang di atas dan itu agak jauh. Jadi mereka kayak agak marah-marah. Itulah pentingnya kalau kita memang harus standby setidaknya 1 jam lah, 1 jam di gate yang sudah tertera di tiket. Nanti biasanya kalau ada perubahan itu pasti petugasnya kasih tahu ada perpindahan gate atau semacam. Biasanya sih ada petugas yang mengumumkan, tapi nggak tentu juga ya. Kayak kasusnya musisi tanah air yang tiba-tiba gate dan waktu boardingnya itu dirubah oleh maskapai tanpa pengumuman apa-apa yang bikin beliau ketinggalan pesawat. Padahal beliau orang yang selalu tepat waktu tentang masalah ini. Untungnya beliau orang yang terkenal ya, jadi tanggapan dari maskapai itu cepet banget dan langsung diberi kompensasi. Tapi kalau kita yang rakyat biasa, beda ceritanya. Biasanya perubahan gate itu 30-50 menit sebelum boarding. Tapi ini juga nggak selalu ya. Makanya kita sendiri yang perlu jaga-jaga dengan selalu memantau layar monitor. Syukur-syukur gate-nya nggak berubah sama sekali. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi sambil nyeret koper dan barang bawaan kita. Keempat, tempat duduk di waiting lounge itu tempat untuk duduk, bukan tempat untuk naruh koper atau bawaan kita lainnya. Jadi kalau bisa taruh backpack atau koper itu di bawah
atau di depan kita, supaya yang lain kebagian tempat duduk daripada nanti kena tegur penumpang lain yang mau duduk atau ditegur langsung oleh petugas bandara. Kelima, kalau kalian tidak ngeprint bukti pembelian tiket pesawat, booking hotel, atau dokumen lainnya dan mau nunjukin dari handphone aja, pastikan charge handphone kalian selama menunggu pesawat kita boarding. Karena di bandara kan banyak colokan untuk charging handphone atau laptop. Apalagi kalau handphone kita baterainya itu kurang dari 50% ya, dan penerbangan kita long hour yang 3 jam lebih. Buat dengerin musik, main game, atau nonton film yang sudah di-download, pasti bikin baterai handphone cepet habis. Daripada nanti ribet saat landing, baiknya kita charge dulu aja handphone kita selagi nunggu pesawat. Rata-rata sekarang maskapai itu melarang kita charging handphone dengan power bank saat kita sudah berada di dalam pesawat. Karena seringnya kejadian power bank meledak saat charging handphone di dalam pesawat. Makanya, demi keselamatan seluruh penumpang pesawat selama penerbangan, charging handphone dengan power bank di dalam pesawat itu sudah dilarang. Berikutnya, saat menggunakan Wi-Fi di bandara, hindari membuka aplikasi penting seperti m-banking, karena free Wi-Fi di bandara itu nggak aman dari serangan malware atau hacker. Saya pribadi juga pakai Wi-Fi gratis kalau lagi di bandara, tapi saya pastikan dulu aplikasi seperti m-banking atau aplikasi Dana itu sudah saya tutup dan pakai Wi-Fi cuma buat nonton YouTube. Dan yang terakhir, hindari makanan dan minuman yang bikin perut kita kembung atau bahkan diare. Minuman seperti kopi, teh itu bikin kita bolak-balik ke toilet, dan minuman yang bersoda itu bikin perut kita kembung, begah saat kita berada di dalam pesawat. Bagi kalian yang punya perut sensitif, tahan dulu untuk makan makanan yang pedas atau berkuah santan. Kalau penerbangannya 1 atau 2 jam, mungkin masih oke. Tapi kalau untuk long hour flight, baiknya pilih makanan yang nggak bikin kalian sakit perut atau kembung. Bagi yang punya pencernaan sensitif, pasti kita tahu makanan apa aja yang bakal bikin kita bolak-balik ke toilet. Jadi, demi kenyamanan selama berjam-jam di dalam pesawat dengan ruang gerak yang sangat terbatas, penting banget untuk pilih makanan atau minuman yang nggak bikin perut kembung atau bahkan diare. Kalau kita bawa botol minuman kosong, kita bisa isi botol kosong kita dengan air yang disediakan di ruang tunggu bandara dan bawa masuk ke dalam pesawat. Atau kalian beli air minum kemasan setelah melewati imigrasi dan security check. Karena penyitaan air minum itu di security check ya. Tapi kalau kalian naik Scoot atau Jetstar, sebelum naik pesawat, ada petugas yang mengecek dan menyita air minum kemasan. Kalau yang di botol, itu botolnya harus dikosongkan. Dan itu tipikalnya low cost carrier atau penerbangan yang murah ya. Ukuran metal box untuk koper juga kecil, biar koper kita nggak masuk ke kabin dan suruh bayar bagasi. Ujung-ujungnya sih sama aja, bahkan kadang jatuhnya lebih mahal daripada kalau kita beli tiket pesawat yang bagusan dikit. Itu saja video tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.